Tuhan memanggil namamu, Tuhan menyebut namamu. Tanpa Anda memperkenalkan diri kepada Tuhan, Tuhan tahu namamu. Tuhan tahu di mana engkau tinggal. Bahkan Tuhan juga tahu bagaimana pikiranmu hari ini. Respon kita, mari jangan keraskan hatimu. Di saat panggilan itu datang, di saat namamu dipanggil, mari lembutkan hatimu. Karena dengan kelembutan hatilah Bapak dan Ibu bisa menerima firman. Bukan dengan kekerasan hati. Kalau Bapak dan Ibu datang ke tempat ini untuk menyelesaikan masalah, itu salah. Anda datang ke sini untuk menyembahnya. Anda datang ke sini untuk memujinya. Anda datang ke sini untuk menerima firman. Anda datang ke sini untuk selalu mau dilayani Tuhan. Pasti masalahmu akan selesai. Haleluya. Mari semua angkat tangan lagi di hadapan Tuhan. Amin. Melalui ibadah kami, melalui persekutuan kami, melalui hati kami yang selalu haus akan firman Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur. Hidup itu penuh dengan problema.
Hidup itu penuh dengan masalah. Tapi di saat Bapak dan Ibu mengatakan Tuhanku besar, maka masalahmu kecil. Pada saat engkau tetap berprinsip, di saat ada masalah, Tuhan memberikan kekuatan padamu, Tuhan memberikan solusi padamu, Tuhan memberikan jalan keluar padamu. Percaya, masalah yang sesungguhnya itu tidak akan pernah jadi masalah di saat Bapak dan Ibu selalu merespon akan kebenaran firman Tuhan. Kekuatan dari Tuhan akan terus ada padamu. Kekuatan dari Tuhan akan terus menuntunmu. Kekuatan dari Tuhan akan membuat engkau bertahan. Bagianmu dan bagian saya hanya terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima firman Tuhan pada saat ini. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Prosperous people, I go. Apa kabar? Saya sehat, saya kuat, saya. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi beri untuk Tuhan. Amin. Mari coba perhatikan firman Tuhan. Nanti setelah ini berusaha untuk fokus karena ada sebuah tayangan di mana tayangan itu sangat cepat. Dan tayangan itu nanti akan mengubah paradigma Bapak dan Ibu bahwa sesungguhnya hidup kita adalah hidup karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Lebih semangat katakan amin. Kurang semangat katakan amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Ya. Pertama, kita bisa melihat dulu manusia itu sebelum jatuh dalam dosa. Jadi manusia sebelum jatuh dalam dosa. Waktu manusia itu sebelum jatuh dalam dosa, maka jubah yang dia pakai adalah jubah kemuliaan. Katakan amin. Jubah yang dipakai manusia itu pada sebelum masuk dalam dosa, sebelum jatuh dalam dosa adalah jubah kebenaran. Maka lihat, kalau ada orang bertanya, apakah Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa mereka telanjang? Sesungguhnya mereka tidak pernah telanjang. Katakan amin. Tapi mereka memiliki jubah kemuliaan. Mereka memiliki jubah kebenaran. Nah, jubah kemuliaan, jubah kebenaran inilah yang membungkus mereka. Amin. Kurang semangat, jangan loyo. Walaupun ini musim dingin, apalagi nanti kalau kita buat tempat ini ruangan yang tertutup AC, hati-hati. Karena setannya lebih banyak. Setan dinginnya. Ya, kita baca Kejadian 1 ayat 26. Yuk, Kejadian 1 ayat 26. Sudah? Kejadian 1 ayat 26. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Coba perhatikan. Sebelum manusia itu Tuhan desain, Allah itu mendesain dulu untuk semua fasilitas yang akan diberikan pada manusia. Amin. Jadi sebutan manusia itu awalnya bukan didapat dari dunia akademis, tapi kata manusia itu sudah sebutan Allah menyebut Adam itu dengan memakai nama manusia. Halo? Amin. Nah lihat, nama-nama binatang, nama-nama tumbuhan justru dipercayakan manusia untuk menyebutnya. Manusia untuk membuat nama-nama seluruh binatang. Tapi untuk manusia itu firman Allah, manusia itu tidak disebut untuk mencari namanya. Maka lihat, satu keistimewaan kita ini semua, engkau dipanggil Tuhan yang pertama, Adam itu adalah manusia. Adam itu pertama sekali dipanggil Tuhan memakai nama manusia.
Jadi kalau orang bertanya manusia itu dari bahasa Indonesia, manusia itu dari kata apa, manusia itu lahir tahun berapa, manusia itu dibuat nama menjadi manusia sekitar bulan berapa, semua catatannya bahwa manusia itu adalah nama dari Allah untuk Adam. Amin. Maka lihat, namamu pun Tuhan kenal. Tanpa Bapak dan Ibu mengisi formulir, namamu dikenal Tuhan. Namamu juga disebut. Jadi kalau namamu dan nama saya dipanggil Tuhan, itu sebuah kehormatan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Bapak dan Ibu kalau dipanggil namamu dengan sebutan, diambil nama binatang, siapapun tersinggung. Betul? Hai monyet, pasti tersinggung. Hai anjing, pasti tersinggung. Pertama Anda tersinggung, yang kedua monyet juga tersinggung. Dan yang ketiga anjing juga tersinggung. Karena namanya engkau ambil. Maksud saya, lihat kembali lagi. Begitu manusia itu dihargai Tuhan, sehingga namamu dipanggilnya, sehingga namamu disebutnya. Dan itu sebuah kehormatan. Nah, sebelum Tuhan menjadikan manusia, semua fasilitas disediakan dulu. Halo, amin. Jadi kalau ada hari ini yang kau lihat dengan mata jasmani, itu Tuhan yang sudah menyediakan pertama sekali. Tuhan sudah menyediakan semua fasilitas. Maka kalau kita membaca tadi kitab Kejadian, manusia itu diberi status, manusia itu disebut adalah pribadi yang berkuasa atas seluruh fasilitas itu. Amin. Pertama Tuhan memanggil manusia itu dengan sebutan manusia, dan nanti Adam dan Hawa. Tapi pertama sekali manusia. Tuhan memanggil. Setelah dipanggil berarti ada satu otoritas, ada satu kuasa yang diberikan pada nama itu. Nah yang kedua, waktu Tuhan memanggil itu otomatis berarti Anda dan saya pun memiliki kuasa. Kepada manusia itu dikatakan berkuasa atas seluruh fasilitas ini, berkuasa atas binatang, berkuasa atas tumbuh-tumbuhan, baik yang di langit, baik yang di langit, baik yang di sungai, baik yang di laut, bahkan yang ada di sekitar kanan kiri, berkuasa. Maka Bapak dan Ibu sekali lagi, selain namamu disebut, Anda juga dari awal sudah disebut pribadi yang berkuasa. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Ngomong pada dirimu, saya berkuasa. Lebih lagi, saya berkuasa. Dan kuasa itu Tuhan berikan kepadamu. Ayat yang Kejadian 5 ayat yang kedua. Yo, Kejadian 5 ayat yang kedua. Yo, baca bersama-sama 1, 2, 3. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Amin. Amin. Jadi dari mana kata manusia itu? Itu langsung dari Tuhan. Seluruh yang dibuat dan dikerjakan Allah itu sungguh amat baik. Maka lihat, coba dengar. Kalau Bapak dan Ibu ditanya apa kabar, jangan pernah jawab, ya beginilah, jangan. Itu bukan jawaban firman. Kalau ditanya apa kabar, ya mudah-mudahan, itu bukan jawaban firman. Kalau ditanya apa kabar, ya beginilah sakit-sakitan. Itu tidak jawaban firman. Mulai hari ini Bapak dan Ibu harus berubah. Katakan amin. Memberikan satu respon kalau orang bertanya, jawablah itu semua dengan firman. Maka dikatakan di situ tadi, seluruh yang dibuat Tuhan itu termasuk manusia, dikerjakan Allah sungguh amat baik. Katakan amin. Jadi kalau ditanya apa kabarmu, tidak bisa juga jawabannya baik. Tidak bisa. Harus ngomong sungguh amat baik. Halo? Halo? Jawabanmu dan jawaban saya kalau sudah di luar sana memang harus tampil beda. Keberadaanmu dan keberadaan saya sungguh amat baik, bukan karena Anda dan saya merancang, tapi Tuhan yang sudah merancang. Kalau Tuhan sudah merancang,
berarti pernyataan semua sungguh amat baik. Anda pun sungguh amat baik. Anda pun sungguh amat baik. Tidak boleh biasa-biasa. Kalau ditanya apa kabar? Ya beginilah Pak Pendeta. Gak ada begitu. Halo? Amin. Minimal katakan sungguh amat baik. Lalu ditanya lagi, apa kabarmu? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Halo? 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 Amin. Kalau orang bertanya, apa kabar? Nggak boleh lagi jawaban yang sesuai perasaanmu, yang sesuai keinginanmu. Kalau lagi dapat misalnya gaji, apa kabar? Oh, luar biasa. Kalau lagi gajinya sudah mau habis, apa kabar? Ya, begini aja Pak Pendeta. Bahaya. Halo? Halo? Karena setiap apa yang kuperkatakan itu bisa jadi. Dan itu pasti jadi. Maka kebiasaan kita untuk merespon, jawablah selalu dengan firman Tuhan sekalipun orang lain tidak setuju. Apa kabar? Sungguh amat baik. Apa kabar? Saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Setiap bapak dan ibu lagi mendeklarasikan itu, maka hal itu juga akan terjadi padamu. Kalau ditanya apa kabar? Ya beginilah, dia lagi sakit perut, lagi sakit perut. Apa kabar? Lagi sakit pinggang. Apa kabar? Lagi encok-encok. Itu nggak boleh lagi. Setuju? Setuju? Jadi nanti tiba-tiba kalau saya lagi sidang, Ibu Elizabeth apa kabar? Encok-encok Pak, bahaya. Ya? Amin. Nah, karena Tuhan membuat semua sungguh amat baik. Kejadian 1:31, yuk baca. Kejadian 1:31, Kejadian 1:31, 1, 2, 3, yuk. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi hari pertama, hari ke-6 semua sungguh amat baik. Hari ke-7 engkau dan saya desain Tuhan lebih sempurna. Amin. Karena waktu hari pertama sampai hari ke-6 itu Tuhan hanya berfirman, jadi burung, jadi buaya, jadi binatang di langit, jadi. Tapi untukmu dan untuk saya, Tuhan tidak berfirman, tapi Tuhan mendesain sendiri. Tuhan bisa nggak ngomong, Pak Philip jadi kepala, jadi. Pak Philip jadi perut, jadi. Bisa? Bisa. Tapi lihat, kalau ibaratnya manusia, kalau sampai Tuhan itu salah ucap, bahaya kan Pak Philip? Pak Philip kepalamu di bawah, jadi. Itu bahaya. Maka Tuhan mendesain. Amin. Kalau Tuhan mendesain berarti Tuhan memberikan waktunya untuk menata. Kalau Tuhan mendesain berarti diperhitungkan semua letak dan jumlah alat-alat tubuh kita. Amin. Bahkan bentuknya pun Tuhan desain. Maka kita bersyukur kedua lubang hidung kita itu ke bawah. Coba kalau ke atas. Mau jadi apa musim hujan seperti ini? Belum sampai ke ruangan semua sudah pilek, semua pergi karena pemasukan air terus. Halo? Halo? Maka Tuhan mendesain. Dia memberikan waktunya. Dia memberikan pikirannya. Dia memberikan segalanya untuk manusia. Tapi untuk binatang tidak seperti itu. Allah mengatakan, jadi ini, jadi. Jadi Tuhan buat, jadi. Tapi untuk saya, itu Tuhan desain khusus. Maka lihat siapa Bapak dan Ibu dan saya di hadapan Tuhan. Hanya satu tujuan di hadapan Tuhan. Ayo, selalu fokus kepada Tuhan. Ayo, selalu bergantung kepada Tuhan. Ayo, sembah Dia. Ayo, ikuti firman. Ayo, taat pada firman Tuhan. Hanya itu bagian kita. Katakan amin. Yang kedua, kita bisa melihat waktu manusia setelah jatuh dalam dosa, lihat ya, seluruh jubah kemuliaan dan kebenaran itu dilepaskan. Waktu manusia itu sebelum jatuh dalam dosa, maka jubah kemuliaan itu, jubah kebenaran itu dipasangkan Tuhan, dipakaikan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Maka mereka tidak bisa tersentuh. Tapi waktu Tuhan memberikan satu kepercayaan kepada mereka, jangan makan buah itu. Justru kepercayaan itu tidak difungsikan untuk memuliakan nama Tuhan,
tapi justru untuk mau bersaing dengan Tuhan. Maka pada saat mereka jatuh, lihat, jubah kemuliaan itu, jubah kebenaran itu akhirnya lepas. Waktu manusia itu jatuh dalam dosa, lihat, kemuliaan Tuhan pun meninggalkan mereka. Halo? Kita baca Kejadian pasal 3 ayat 6, 7 dan 9. Yuk, ayat 6, 1, 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Suami istri tidak boleh menjadi provokator untuk keluar dari firman. Harus saling mendukung. Amin. Kalau pasanganmu lagi memprovokator, Anda yang sudah kasih karunia harus bertahan. Amin. Bagianmu dan bagian saya harus mengerjakan iman, yaitu apa? Bertahan. Mengapa Tuhan suruh Anda dan saya bertahan? Karena Bapak dan Ibu saya berperang sudah dari tempat yang menang. Amin. Amin. Tuhan lagi tidak suruh membawa engkau nuklir. Tuhan tidak suruh lagi engkau bawa pistol. Tuhan tidak suruh lagi engkau bawa mandau. Tuhan tidak suruh lagi engkau membawa celurit. Tidak. Engkau hanya bertahan. Dan engkau bertahan. Di dalam bertahan Tuhan memberikan kekuatan padamu. Dan engkau pasti pemenang. Karena engkau berperang dari tempat yang menang. Amin. Amin. Bahkan lebih daripada pemenang. Dan ini jaminan dari Tuhan. Makanya saya bilang sebenarnya tidak pernah ada masalah. Karena Tuhan sudah mendesainmu menjadi pemenang. Nah, lihat dasar manusia waktu jatuh dalam dosa. Waktu kita baca tadi firman Tuhan yang pertama, manusia itu lebih menarik pada perkataan iblis. Tuhan mengatakan pohon itu tidak boleh engkau makan, sentuh pun tidak boleh. Tapi lihat, manusia itu melalui iblis tadi, perkataan iblis, boleh. Kata Tuhan tidak boleh. Iblis ngomong, boleh. Kata Tuhan tidak boleh. Iblis ngomong, boleh. Halo, hati-hati dengan pendengaran ya. Amin. Jangan sampai salah dengar. Ingat, ingat sekali lagi, sebelum iblis mengatakan boleh, firman Tuhan sudah turun duluan kepada Adam dan Hawa, tidak boleh. Maka iblis datang yang kedua, boleh. Ingat sekali lagi, kecuali kalau iblis setan itu ngomong pertama sekali, baru Tuhan yang kedua, berarti Allah telat. Allah tidak pernah telat. Allah mengatakan tidak boleh. Engkau sentuh pun tidak boleh. Bahkan istilahnya untuk memandang buah itu pun tidak boleh. Karena dengan memandang berarti ada daya tarik. Kalau itu engkau melihat daya tarik buah, itu juga langkah Allah. Dan kata Tuhan tidak boleh. Memandang pun tidak boleh, menyentuhnya juga tidak boleh, bahkan memakannya juga tidak boleh. Baru yang kedua iblis bilang boleh. Hati-hati terhadap pendengaran. Semua dengar? Amin? Semua mendengar? Kalau Tuhan mengatakan tidak boleh, itu yang pertama. Dan sampai kapanpun, kalau Tuhan memerintahmu itu tidak pernah telat, selalu yang pertama. Halo? Halo, bagian iblis itu selalu memutar balikkan. Kata Tuhan tidak boleh, kata iblis boleh. Nah lihat, maka lihat, manusia itu akhirnya lebih menarik pada penglihatan, lebih menarik pada pendengarannya diri sendiri. Manusia itu lebih menarik hati, karena keinginan daging lebih menguntungkan. Apa yang membuat Adam dan Hawa, khususnya Hawa tertarik? Karena dia tahu, dia pada saat memakannya itu, kedagingannya itu puas dan lebih menguntungkan. Karena iblis mengatakan, kalau engkau makan, engkau bisa serupa dengan Allah.
Padahal kata segambar dan serupa, dikatakan engkau segambar dan serupa, engkau sama dengan Tuhan. Kalau Bapak dan Ibu membaca, itu kata sama itu sebenarnya berkuasa. Padahal sebelum iblis menyerang manusia, Tuhan sudah ngomong duluan kepada Adam dan Hawa, engkau berkuasa. Artinya sebenarnya sudah segambar dengan Tuhan. Bisa paham? Tapi akhirnya waktu manusia jatuh dalam dosa, sebelum jatuh dalam dosa, iblis mau mengatakan kalau engkau makan buah itu, engkau sama berkuasanya dengan Tuhan. Padahal Tuhan sudah ngomong duluan. Halo? Halo? Sebenarnya iblis itu sekali lagi, dia adalah pribadi yang hanya sukanya memutarbalikkan supaya kita itu binasa. Maka hati-hati terhadap pendengaran, hati-hati juga terhadap penglihatan. Nah, lihat ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 yuk baca bersama-sama. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat cawan. Jadi kalau orang pertama mengatakan dari mana pertama sekali orang punya ide tentang celana dalam, itu sudah dari awal. Jadi kalaupun ada sini yang tukang jahit, bukan Anda menemukan pertama sekali celana dalam. Tapi lihat, waktu manusia itu jatuh dalam dosa, akhirnya dia pun langsung membuat solusi sendiri. Bisa paham? Tuhan kan hanya cuma ngomong, Adam, di mana engkau? Tuhan tidak meminta dia waktu jatuh dalam dosa cari solusi. Enggak. Tuhan hanya memanggil, Adam, di mana engkau? Maka dari awal Tuhan mengetahui namamu. Tuhan memanggil namamu. Adam, di mana engkau? Artinya Tuhan pun sangat menghormati Adam. Adam tidak lagi disebut, hei manusia, di mana engkau? Karena waktu Tuhan menyebut nama pertama manusia, maka Tuhan pun membagi manusia itu menjadi laki dan perempuan. Tapi pada saat laki disebut lagi engkau Adam, perempuan engkau Hawa. Maka waktu Tuhan memanggil, hai Adam. Artinya Tuhan itu sekalipun sudah dilukai hati manusia, Tuhan itu tetap memperlakukan Adam itu sebagai pribadi yang istimewa. Adam, di mana engkau? Jawaban Adam sesungguhnya hanya Tuhan tunggu di sini. Apakah Tuhan ngomong pertama sekali, hei Adam, kamu melanggar peraturan, kamu sudah makan buah itu, saya hukum kamu. Tuhan tidak mengatakan seperti itu start awal waktu manusia jatuh dalam dosa. Allah itu hanya bertanya, Adam, di mana engkau? Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak senang, Tuhan yang tidak hobi menunjuk-nunjuk dosamu. Halo? Halo? Allah yang kita tahu, Allah yang kita sembah, bukan Allah yang suka menghakimi, bukan Allah yang suka menghujat, bukan Allah yang suka menghukum, tapi Allah itu penuh kelemah lembutan. Bahkan masih dipanggil, Adam, di mana engkau? Tuhan hanya membutuh, Tuhan saya di sini. Tapi kalau kita membaca, dia mengatakan menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan iblis. Terjadilah serangkaian berbohong tingkat yang sangat tinggi. Maka lihat, semua inisiatif manusia yang berdasarkan pada diri sendiri itu dapat memutuskan hubungan pada Allah. Jadi untuk melakukan segala sesuatu ke depan ini, ayo minta tuntunan Tuhan. Jangan pernah inisiatif sendiri. Apalagi berbicara inisiatif itu, ada satu pola justru membuatmu semakin jauh beribadah, malas ke gereja, malas baca firman, malas melakukan sesuatu penyembahan. Kalau itu arahmu, itu pasti salah. Itu berarti Anda lagi membuat putus hubungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberkatimu melalui pekerjaan, melalui proyekmu, hanya satu kerinduan Tuhan, supaya melalui semua fasilitas itu Anda tetap berharap pada Tuhan.
Katakan amin. Katakan amin. Anda harus tetap berharap pada Tuhan. Bahkan di saat Bapak dan Ibu pun memiliki satu problem yang begitu dalam, yang begitu kuat, yang mungkin tidak ada merasa solusi, tidak mempunyai jalan keluar, datang pada Tuhan. Jangan datang pada tetangga, jangan datang kepada temanmu, jangan datang kepada atasanmu, datang kepada Tuhan. Supaya apa? Waktu engkau datang, itu berarti tetap ada satu sinyal, Anda tetap memiliki hubungan dengan Tuhan, tidak memutuskan. Amin. Manusia kehilangan kemuliaan Tuhan menjadi kemuliaannya sendiri. Manusia mencari sendiri, yaitu menyemat daun pohon ara dan membuat cawat tadi di situ. Yang ketiga, manusia jatuh dalam dosa, tapi Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Banyak kepercayaan di luar, mereka mencari Allahnya. Tapi bagi kita, Tuhanlah yang mencarimu. Tuhanlah yang memanggil namamu. Tuhanlah menyebut namamu. Halo? Halo? Maka berbahagialah kalau Tuhan sudah memanggil namamu. Kalau Anda dan saya yang memilih Tuhan pasti salah. Tapi kalau Tuhan yang memilihmu pasti benar. Semua di tempat ini engkau sudah dipanggil Tuhan dengan namamu, dan bahkan dengan gelarmu, bahkan dengan semua latar belakangmu. Apapun latar belakangmu di luar sana, seperti apapun hitamnya satu perlakuanmu di luar sana, Tuhan memanggil namamu. Dan Dia tidak akan pernah menghakimimu dengan masalah-masalah di belakang. Waktu perempuan itu berzina, Tuhan tidak pernah menegur perempuan itu. Tuhan yang ngomong jangan lakukan lagi. Halo? Bahkan waktu perempuan itu Yesus mengatakan, yang mana suamimu? Perempuan itu mengatakan, saya tidak punya suami. Karena laki yang terakhir itu ada yang kelima. Kata Tuhan kepada, betul. Tapi Tuhan tidak pernah menghakimi perempuan itu. Tuhan yang mengatakan, saya mengasihimu, saya mengampunimu, jangan lakukan lagi. Maka Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang lemah lembut. Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang terus mengasihimu. Tuhan yang kita sembah ini adalah bukan Tuhan yang suka menghakimi. Katakan amin. Katakan amin. Ayat yang ke-9. Coba ayat ke-9. 9, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di mana engkau? Nah lihat, saya sekitar 5 menit lagi. Perjanjian yang lama, yaitu antara Allah dan manusia, gagal. Ingat, perjanjian yang lama bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kejadian Keluaran Maha bilang bukan itu. Tapi lihat, perjanjian yang lama, perjanjian antara Allah dan manusia. Itu siapa? Adam. Gagal. Karena manusia jatuh dalam dosa, melanggar firman. Jadi gagal. Maka lihat, orang yang masih tetap tinggal di dalam perjanjian yang lama ini, Anda akan terus di bawah tudungnya hukum Taurat. Yang semua nanti tolak ukurnya karena perbuatan, karena perbuatan, karena perbuatan, karena perbuatan. Semua perbuatanmu, sebaik apapun dan perbuatan saya, sesempurna apapun, itu sudah semuanya cacat di hadapan Tuhan. Amin. Maka perjanjian yang lama ini harus dibatalkan supaya ada perjanjian yang baru. Karena kalau perjanjian yang lama ini belum dibatalkan, tidak mungkin lahir perjanjian yang baru. Setuju? Setuju tidak? Setuju tidak? Maka perjanjian yang lama ini, perjanjian antara Allah dan manusia gagal. Siapa yang gagal? Manusia. Allah tidak pernah gagal. Manusia jatuh dalam dosa. Akhirnya perjanjian yang lama ini itu sudah usang, tidak berlaku lagi. Nah, kehidupan banyak orang Kristen justru masih di dalam perjanjian yang lama ini. Jadi dia datang ke gereja karena perbuatannya, dia datang sini karena perbuatannya, dia bekerja karena perbuatannya. Betul, Tuhan desainmu untuk bisa bekerja. Tapi kalau sampai hari ini Anda dan saya bisa hidup, semua karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, perjanjian yang baru itu sempurna. Perjanjian antara Bapa dan Anak.
Ini adalah dinubuatkan dengan inisiatif Allah sendiri. Coba baca Kejadian 3:21. Kejadian 3 ayat 21. Sudah? 1, 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Manusia tadi untuk membuat pakaiannya itu dari daun, tetapi Tuhan tidak mendesain dari daun, tapi justru dari kulit binatang. Kalau berbicara kulit binatang berarti ada korban, betul tidak? Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau kambing sudah dikuliti dia masih jalan pergi. Saya dan seluruh kurun akan bertanya-tanya, itu kambing siapa? Kalau disebut ganti kulit, di semua kulit, pasti ada korban, pasti ada kematian, pasti ada darah yang tercurah. Dan itu sudah menjadi nubuatan daripada Allah, bahwa korban yang sesungguhnya yang harus mati di salib, korban sesungguhnya harus darah yang tercurah, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, lihat, ada korban binatang yang melambangkan darah yang tercurah. Nubuatan firman Allah bahwa keturunan manusia, tadi katakan, Yesus sebagai manusia akan meremukkan iblis dan seluruh antek-anteknya. Coba baca Kejadian 3:15, yuk. Kejadian 3:15, 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Terjadi permusuhan antara manusia dan iblis. Dan di situ firman mengatakan, engkau semua dan saya keturunan perempuan. Betul tidak? Engkau sudah punya kuasa karena engkau sudah ditebus. Engkaulah pemenang untuk meremukkan semua gerakan-gerakan setan. Amin. Nubuat Yesus Kristus lahir dari keturunan perempuan. Baca lagi Matius 1 ayat 20 sampai 21. Yuk. Matius 1 ayat 20. 1, 2, 3. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampaknya kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan, perjanjian yang lama, keturunan perempuan yang melahirkan adalah Hawa. Tetapi perjanjian yang baru, keturunan yang melahirkan adalah Maria. Paham? Halo, paham? Nah, tapi catatan, kandungan yang ada dalam Maria itu bukan hubungan laki dan perempuan. Amin. Kenapa Allah yang Maha Tinggi itu harus turun ke bumi dan menjadikan dirinya jadi manusia? Karena satu tujuannya hanya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Jadi Allah itu harus jadi manusia. Kalau Allah sudah pernah jadi manusia dalam Yesus Kristus, Allah pernah sakit, maka sakitmu pun dia pernah rasakan. Anda pernah kecewa, Yesus pun pernah merasakan waktu manusia kecewa. Orang lain melukai hatimu, Yesus pun mengalami waktu manusia. Tapi kenapa Yesus menang dengan semua problem itu? Karena Yesus selalu terfokus pada Bapa. Katakan amin. Katakan amin. Maka lihat di sekitarmu problemmu. Jangan pernah datang ke gereja ini untuk mengatasi masalah, tapi datanglah kepada saya. Halo? Datang pada saya. Karena kalau Bapak dan Ibu datang ke tempat ini untuk menyelesaikan masalah, Anda akan kecewa. Karena dari penyelesaian masalah bukan datang ke gereja, tapi datang kepada Kristus. Katakan amin. Artinya kalau datang kepada Kristus, di kamarmu pun Yesus ada. Di dalam perjalanan juga Yesus ada. Bahkan waktu banjir sekalipun, mungkin sudah engkau tenggelam, Yesus juga ada di situ melihat. Tapi saya bersyukur seluruh jemaat Tuhan tidak ada yang kena banjir, kecuali banjir berkat. Halo, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Maka lihat,
Jubah kemuliaan tadi yang sudah hilang dari Adam, jubah kebenaran tadi sudah hilang dari Adam, jubah kekudusan tadi sudah hilang dari Adam, maka jubah itu dikembalikan kepada Yesus Kristus. Nah, sehingga Anda dan saya yang sudah ada dalam Kristus, jubah itu juga menjadi bagian. Katakan amin. Semua percaya pada Tuhan Yesus? Berarti kemuliaan itu Tuhan sudah kembalikan padamu. Jubah kebenaran Tuhan sudah kembalikan kepadamu. Jubah kekudusan hidup itu juga sudah Tuhan kembalikan kepadamu. Engkau dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Kita akan menyaksikan khotbah ini. Yosef Prim, ini sangat luar biasa, fokus. Ini hampir sekitar setengah jam ya. Setengah jam. Selesai itu, tenang saja, saya tidak akan lanjutkan khotbah. Ya, tenang saja, karena kita langsung masuk perjamuan Tuhan. Sudah ready? Semua harus fokus, karena ini rahasia yang banyak orang tidak paham. Tapi Tuhan memakai Yosef Prim untuk mengungkapkan banyak hal tentang kasih karunia. Now friends, thank you. When Jesus was crucified, the Ark of the Covenant, the mercy seat, of course during the time of Herod it's no longer there. But the idea of the Holy of Holies, the only furniture in the Holy of Holies was the Ark with the mercy seat. You know what God did when Jesus died? The Bible says the veil to the Holy of Holies was torn from top to bottom. God tore it. It was as if God, his son was crying out, my God, why have you forsaken me? And all the sins of sinful man fell upon, your sins and my sins fell upon Jesus. And God's righteous anger, wrath against all sins, against all lawlessness, his judgment, his punishment, his judicial and righteous punishments fell upon Jesus as he bore our sins. And God turned his back and Jesus cried, my God, why have you forsaken me? And God tore the veil. And God looks at you and I and says, welcome home. While Jesus bled and cried at the end, Father, finished. Amen. God tore the veil. Hallelujah. I want you to know that same blood that tore the veil remove your sins for you to come in boldly. So be bold even when you sin. The Bible says in Hebrews 4, let us therefore come boldly to the throne of grace. It's called grace. That throne is called grace. To obtain what? Mercy. Mercy is for those who failed. And even then God says come boldly to obtain mercy and find grace to help in time of need. Now mercy prevents you from getting those bad things you do deserve. Grace gives you all those things you don't deserve. Hey, we are covered both ways when we come to the throne of grace. Hallelujah. 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 Do you know what was inside the Ark of the Covenant? Some of you watched the Raiders of the Lost Ark, so you dare not look inside. I'm going to give you tonight a privilege to peer inside the Ark. And you know something? You won't die. Amen. Death is over. It's behind us. Praise the Lord. Judgment is past. Amen. God wants us to know that the mercy seat, watch this, the mercy seat, grace, all right, is higher than the law, because in the Ark are three components, three items, three objects. Number one, the 10 Commandments. Notice the 10 Commandments is in the Ark. Grace is higher than the law. Amen. In order for you to fall from grace, when you try to keep the law, you fall from grace. Grace is higher ground. Are you listening, people? Are you hearing me? It's like the law says, thou shalt not be bald, and the poor man says, it's falling every day. Grace says, receive the hair. Amen. I'm sorry if I offended anybody. Now, what's inside the Ark? Three items. Number one, the 10 Commandments. Man's rejection of God's law. God says,
I don't want to be reminded of it. Put it under the mercy seat. The next item, Aaron's rod that budded and brought forth blossoms and fruit. Remember the occasion? They rejected God's appointed leadership, Aaron, the first high priest. They rejected him. And God says, bring all the 12 rods of the 12 leaders of the 12 tribes. And Aaron's rod budded. God says, this token of man's rebellion against my appointed leadership, put it in the ark. And the final item was the golden pot of manna. Remember the occasion of the manna? They murmured. They murmured. And God says, I will rain bread from heaven. Not judgment, bread. This was before the law. When they murmured, God says, I'll rain bread. And the golden pot of manna is a reminder of their murmuring. God says, put it in the ark. And put the mercy seat over it. Because my mercy will rejoice over judgment. Hallelujah! So once a year on Yom Kippur, on the Day of Atonement, the high priest goes into the Holy of Holies, the Kadosh HaKadoshim, and he will sprinkle blood on the mercy seat. God's holy eyes. There's one thing God's eyes. Let me say this about God's eyes. You cannot hide from God. God can look through stones. God can look right into our hearts. No one can hide from God. Nothing is hidden from His sight. But there's one thing God's eyes cannot penetrate. Is the blood. Amen. When blood is on the mercy seat, it covers the 3 tokens of man's rebellion. Amen. And every time the high priest sprinkles the blood, Israel gets blessed. Amen. Watch these 3 items. You are doing something that even those in Raiders of the Lost Ark don't get a chance to do, okay? Watch. The golden pot of manna, the rod of Aaron, and the 10 commandments. All right. Thank you. Now you may have this question. Why is it sapphire? In the Talmud, in the Jewish Talmud, it says when God wrote with His finger on stones, it was sapphire stone. In Exodus 24, it says Moses and the people went up Mount Sinai and they saw the God of Israel, and under His feet was a paved work of sapphire stone. Now this is interesting because God does not want mixture. I said God does not want you to mix law and grace. Law and grace is a mixture and it's deadly. Are you listening, people? Jesus said you cannot put new wine into old wineskin. New wine is grace. Old wineskin is the law. Jesus says, some people say, let's balance it. You call it balance. God calls it mixture. You cannot put new wine into old wineskin. The new wine would ferment and you will lose both. So, in the book of Acts, when Saul was blinded, when Jesus first appeared to him, the glory of Jesus was so bright, our Lord just with brilliance shone on Paul, and Paul was actually blinded, steeped in the law. He fell from his high horse, blinded for 3 days. And then God sent a man called Ananias to pray for Paul's eyes to be opened. My friends, in Hebrew, Ananias is Hananiah. You ask any of your Jewish friends, Hananiah means the grace of God. It was the grace of God that opened the eyes of Paul. The first person Paul saw after he was blind was the grace of God. And he became an apostle of grace. He saw the grace of God standing before him. But there was another story of another Ananias and Sapphira. There's also Hananiah. All right? But it resulted in death. Why? Because his wife's name is Sapphire, from where you get Sapphire, which is the sapphire stone. When you have the grace of God mixed up with the law, the result is death. God wants pure grace. I say God wants pure grace. Amen. Hallelujah. Now, folks, I'm going to show you something right now that blow your mind, because I've not shown this to my church. Nor have I ever preached this. I reserve this only for this occasion. So all my people, plus even my pastors who are here, they'll be watching this for the first time. Before I came here, I asked the Lord for something fresh. And this is what He showed me. You can see on the screen in a while's time, there's not even done
properly yet. Our creative director have not even put his finest touches on it. It's very rough, very sketchy, but I think you'll get the point. Ladies and gentlemen, you are privileged to watch this for the first time. Amen. The side lid is open. The front lid is open. The back is open. All right? Let's see. What is it? Come on, give Jesus a praise. Hallelujah. He is the true Ark of the Covenant. Can you understand why? Can you understand why now? Can you understand why David was called a man after my own heart? There are people who say, well, David repented real fast. There were others who repented real fast. They were not called man after my heart. There must be something unique David did. And you know what David did? It was his life ambition ever since he was a shepherd boy. He says, I want to bring the ark from Kiriath Yearim, where it has been for 20 years. I want to bring the ark and put it in my backyard in Zion. In other words, those who have a heart to bring Jesus back to the center of the church. These are the ones God says, you're a man, you're a woman after my own heart. What you do with God's Son, God will do to you. Honor His Son, He will honor you. Yes. Lift up His Son, He will lift you up. Amen. Dishonor His Son, He will dishonor you. Reject His Son, He will reject you. Accept His Son, God will accept you. Amen. It's time for us to stop all this. 7 steps, 8 steps, 9 steps. You ask the Jewish people when God told them to build an altar, God says there must be no steps. You can never reach God. God's standard is too holy. Yes. So Jesus came down to bring you up. Come on, church. Hallelujah. And how He came down, down to the cross to bring us up to the Father's right hand. Amen. Hallelujah. Come on, I just love it. You know what? When you preach on grace, Jesus gets all the glory. Yeah. I feel like stepping aside and let the people worship Him. Amen. Let me close. You know what? You can stay. I'll go. How many want to learn some Hebrew? All right? Now, I don't claim to be an expert on Hebrew. There are many others here who are experts on Hebrew. But you know what? My little Hebrew, like 5 loaves and 2 fish, I surrendered to Jesus. And He gives me revelation. I received this in 1990. And now it's on the internet all over the place. But in 1990, I received this revelation. I learned back then already that every Hebrew letter is also a picture. Aleph is a picture of an ox or a leader. Bet is a house. Right? Every Hebrew letter is also a numeral. They don't have like English, you have A, B, C, then you have 1, 2, 3. But in Hebrew, their 1 is Aleph, their 2 is Bet, it's their letter of the Hebrew alphabet. And then I look at this beautiful name, Yud He Vav He, the holy name of God, Yahweh. And then knowing that every letter is a picture, I look at Yud, which is a Hebrew yad, hand. Yud, by the way, Hebrew reads from right to left, like Chinese. We are the lost tribe of Israel. You all know that, right? Okay, I'm just kidding, okay? So reading from right to left, Yud, say Yud, say Hey, say Vav, say Hey. So God's name Yahweh is Yud He Vav He. The first letter is Yud. Yud is the hand. It's always constant. It's the hand. Open hand. Say open hand. Then you have He. He is a window. But a window doesn't say anything. A window is an insight, a revelation to something. But the numeral for He is 5. 5 in Bible numerics is a number of grace. The 5th time Noah's name was mentioned, it says Noah found grace. The 5th time Ruth's name was mentioned, Ruth says, I will find grace in the sight of the owner of the field. All the tabernacle, the Mishkan, the tabernacle of Moses are all multiples of 5. Grace.
Amen. 1, unity. 2, agreement. 3, resurrection or manifestation. 4, earth. 4 winds, 4 corners. 5, grace. Yes. Now, grace, hey, is the letter of grace. The rabbis tell us in Genesis 2, verse 4, they say that there's a little hay there. I have a Hebrew Bible, and it shows a little hay. There's that, then a small hay. In other words, in hay were all things created. By grace, all things were created. Yeah. But the rabbis tell us it's a mystery. But it's not a mystery for you and I. You know why? We have the key. His name is. Jesus. So never feel you're like, I must master the language. No, friends. What little you have, surrender to Jesus. There are people who know everything and don't know Jesus. Listen, during this tour, during this trip, the next few days, before you go home, make sure every place you go, whatever your guide tells you, convert the water of what they say into wine. See Jesus. See Jesus. Yes. Every place you go, every little thing that you see Jesus. And you know what? You'll be blessed because the Bible says you cannot increase in favor. How many want more favor? You cannot increase in favor by doing more. You know how you increase in favor? 2 Peter says, grace, which is favor, and peace, shalom, be multiplied to you through the knowledge of Jesus Christ, our God and Savior. Amen. The more of Jesus you see. How many know we are not transformed by struggling? We're not transformed by striving. We are transformed by beholding the glory of the Lord Jesus into the same image from glory to glory, even by the Spirit of the Lord. So if you're sick and you behold Jesus from glory to his health, to his fullness, to his wholeness. Amen. The pulpit is not a place to talk about us. Yes. It's a place to talk about Jesus. Amen. So Yud, the first letter, Hey, you can say, look, window. Hey is window or grace. Hand of grace. Vav is a conjunction. Vav is a picture of nail. Listen, nail or peg. So you have hand of grace, nail. Again, you have hey, grace. So Yahweh, the name Yahweh, the pictures actually form this. Hand of grace, nail in grace. Here it is, folks. Wow. That's Yahweh. That is the Lord. I know some people believe that Jesus is just a mere man. But Jesus told the Jews of his day, before Abraham was, I am. John the Baptist quoted Isaiah, I am the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Amen. If you look at Isaiah, it says, prepare the way of Yahweh. John was preparing the way of Yahweh. Do you remember when Jesus was crucified, they put a superscription over his head? In 3 languages of the day, Greek, Latin, and Hebrew. And it says, Jesus of Nazareth, King of the Jews. In Hebrew, it is so beautiful. You know what? The Pharisees saw the superscription, and you know what the Pharisees said? Change it! Change it! You wonder why? Because over Jesus' head in Hebrew, his name is Yeshua, reading from right to left. Yeshua starts with Yud. Yeshua HaNazari. HaNazari is of Jesus of Nazareth. That's Hey. Ve-Melech, the king, starts with Vav. Ha-Yahudim of the Jews starts with Hey. Yud Hey. Vav Hey. Over his head. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Yeshua HaNazari, Ve-Melech, Ha-Yahudim. Yud Hey, Vav Hey. And that's why the Pharisees saw it. And you know, Pilate is not a scholar. I mean, he didn't know it's God's name. He just said, what I've written, I've written. Live with it. And the Pharisees wanted it to say, he said, I am the King of the Jews. It would spoil the acrostic. But no, God in his sovereignty is proclaiming to the whole world, this is Yahweh.
Today, my friend, you and I, when God looks at us, there is present tense. Therefore now, present tense. No condemnation for those who are in Christ Jesus. And you say, but I cannot understand, Pastor Prince, how can you say there is no condemnation to you and I when we have sinned? I think God is saying when we don't sin, there is no condemnation. Now, just reason with me. If we don't sin, why should there be condemnation? Why would God want to say that if there is no sin? It would be unjust for God to condemn you if you have no sin, if you have not sinned. But it means something when you know you don't have it all together. But God says there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Now don't worry. It's not going to be a lifestyle of sin, because that woman who was caught in adultery, Jesus gave her first the gift of no condemnation. Then he said, go and sin no more. The church has it reversed. The church says, go and sin no more first, then we won't condemn you. Jesus gave her the gift of no condemnation so that the gift will empower her to go and sin no more. But Pastor Prince, God is holy. You gotta have that kind of voice, you know. God is holy. How can a holy God tolerate sin? My friends, listen carefully. It is precisely because God is holy, there is no condemnation for you and I. Because his holy eyes saw our sins, your sins, my sins, all our sins laid on the body of Jesus Christ. And God's holy eyes unleash the fury of his holiness and wrath against all lawlessness and disobedience and sin in the body of Jesus Christ. Jesus absorbed all of God's judgment on our behalf. He knew no sin. He did no sin. In him is no sin. But at the cross he became sin. He took our sins and exhausted all of God's anger and cried in Hebrew, Kula, finished. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. So it is because, listen carefully, I'm going to close with this. It is because God is holy that there is no condemnation for us. Because if God condemned you today for your sins, for the sins he condemned his son, he will be unholy. He would be unjust. The law of double jeopardy, the same crime cannot be tried twice. Because my substitute suffered in my place, I don't have to. And the best way to enjoy what he did is not to cower down in fear, but to stand tall and say, Father, when you sin, I thank you. I am your righteousness in Christ, and I love you, Father. Don't run away from him. It is because God is holy, there's no condemnation for you and I. Amen. And God designed it to be so. When Jesus looked up and the darkness cleared, finally, once again, he can call God, Abba, Father, into your hands I commit my spirit. The work is finished, and God tore the veil. At the cross, every claim of God's holiness is fully met. Dosa saya sudah selesai di kayu salib. Kita hanya tinggal mensyukuri, dan selalu mensyukuri. Bapak dan Ibu yang terkasih, ini sudah dikirim ke grup. Bapak dan Ibu bisa melihat ini pelan-pelan di rumah masing-masing. Amin. Intinya, semua hidup ini karena kasih karunia. Anda tidak perlu lagi takut datang ke tempat ini karena berdosa. Anda tidak perlu lagi takut datang ke tempat ini karena mungkin berpikir dihakimi. Justru Anda harus datang langsung ruang Maha Kudus. Kalau zaman dulu, ruangan Maha Kudus itu, ruangan Bait Allah terbagi 3, halaman, tengah, dan ruang Maha Kudus. Tapi dengan salib Yesus, tirai itu semua dilepas, tirai itu semua dibuang. Anda dan saya tidak perlu lagi di halaman. Anda dan saya tidak perlu lagi di ruangan tengah. Anda dan saya bisa langsung ke ruang Maha Kudus. Katakan amin. Haleluya. Nah, kita semua bangkit berdiri. Ku selalu bersyukur, selalu
selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya Tuhan. Dengan apa Ku membalas kasih yang Ku terima. Dengan apa Ku membalas cinta, oh Yesusku, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari persiapkan anggur, mari persiapkan rotimu, dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku. Sekali lagi katakan, ku mau selalu. Amin Tuhan. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik di kayu salib. Tubuh yang sempurna itu Yesus sudah berikan di salib. Tubuh kita yang tidak sempurna akan menjadi sempurna di saat kita bersatu dengan tubuh Kristus. Ini adalah roti dan ini adalah tubuh Kristus. Waktu engkau memakannya, engkau bersatu dengan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Bila Bapak yang percaya, mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Korban yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Dia adalah domba yang sempurna. Dan domba yang sempurna hanya ada di dalam pribadi Yesus.
Dan darah harus tercurah untuk menyelamatkan Bapak dan Ibu. Dan hari ini Bapak dan Ibu tidak lagi ditebus dalam dosa, tetapi hidupmulah yang ditebus Tuhan. Karena semua dosa Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Anda dan saya menerima hidup yang kekal. Apabila Bapak dan Ibu percaya hal ini, mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Bapak. Saat kami melakukan perjamuan Tuhan, kami lagi memberitakan kematian Yesus. Kematian Yesus bagi kami cukup untuk satu kali, untuk menebus semua hidup kami dan bersatu dalam kerajaan yang mulia. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengar dan menerima firman. Hari ini kami menabur untuk gereja, pelayanan di tempat ini. Dan apapun yang Bapak tabur hari ini, persekutuan, persembahan, ucapan syukur, apapun itu, Tuhan membalas berlipat kali ganda. Mari kita deklarasikan firman Tuhan ini. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali lipat. Sebab saya diberkati Tuhan dan saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaan-Nya di tempat ini. Amin. Silakan duduk dan persembahan dijalankan. Kami berdoa untuk anak Zeo yang dalam beberapa hari ini mau operasi di Banjarmasin. Tuhan yang sembuhkan, Tuhan membuat dia sehat. Kedua orang tuanya Pak Satria dan Cindy, Tuhan juga berkati. Seluruh jemaat Tuhan yang bertugas yang di luar pulau, Tuhan juga yang menolong memberkati mereka sampai ke tempat ini semuanya dalam keadaan selamat.
Seluruh jemaat Tuhan juga yang tidak hadir hari ini, Tuhan juga memberkati mereka. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, pimpinan dari Roh Kudus yang memimpin kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk dan bersama.